Di banyak sudut kota Indonesia hari ini, hidup terlihat lebih mudah dari sebelumnya. Pesan makanan tinggal sentuh layar. Ojek datang sebelum keringat sempat keluar. Uang berpindah tanpa harus disentuh. Informasi melimpah bahkan sebelum sempat dicari. Anak-anak Gen Z lahir dan tumbuh di dunia yang seperti ini. Dunia yang serba cepat, serba tersedia, dan serba instan. Bagi generasi sebelum mereka, hidup adalah rangkaian perjuangan fisik. Bangun pagi karena takut lapar. Bekerja karena tahu tidak ada pilihan lain. Gagal berarti konsekuensi nyata. Tidak makan, tidak sekolah, tidak bertahan. Tapi bagi banyak anak Gen Z, kegagalan hari ini seringkali tidak membawa konsekuensi langsung. Salah jurusan masih bisa pindah. Tidak bekerja masih bisa tinggal di rumah. Tidak kuat tekanan bisa menepi sebentar tanpa kehilangan segalanya. Ini bukan kesalahan Gen Z. Ini hasil dari perubahan zaman. Orang tua di Indonesia bekerja lebih keras agar anaknya tidak merasakan hidup sesulit mereka. Mereka ingin anaknya aman, nyaman, dan tidak kekurangan. Namun tanpa sadar, banyak anak tumbuh tanpa pernah benar-benar diuji oleh keadaan. Survival instinct tidak lahir dari teori. Ia lahir dari keterpaksaan. Ketika seseorang harus memilih antara bergerak atau tenggelam, ketika tidak ada tombol keluar, ketika hidup memaksa untuk bertahan, banyak anak Gen Z belum pernah berada di titik itu. Di sekolah mereka diajarkan nilai, di media sosial mereka diajarkan validasi. Tapi jarang ada yang mengajarkan ketahanan. Di Indonesia kita sering melihat anak muda pintar berbicara, tapi rapuh saat dihantam realita. Sedikit tekanan mental dianggap trauma, kritik kecil dianggap serangan. Tantangan hidup dianggap ketidakadilan. Ini bukan berarti mereka lemah, tapi dunia yang mereka tempati belum menuntut mereka untuk kuat. Masalahnya muncul ketika dunia yang mudah ini mulai retak, ketika ekonomi melambat, ketika lapangan kerja menyempit, ketika harga kebutuhan naik lebih cepat dari gaji. Di Indonesia, realita ini sedang terjadi. Banyak lulusan muda bingung, bukan karena mereka bodoh, tapi karena dunia tidak lagi memberi ruang selebar yang dijanjikan. Di media sosial mereka melihat sukses di usia muda. Mereka melihat flexit. Mereka melihat standar hidup yang tidak realistis. Tanpa sadar, mental mereka terbentuk untuk percaya bahwa hidup seharusnya cepat berhasil dan minim penderitaan. Ketika realita berkata sebaliknya, yang runtuh bukan hanya rencana, tapi juga mental. Survival instinct seharusnya muncul di sini. Dorongan untuk beradaptasi, untuk menurunkan gengsi, untuk memulai dari bawah. Tapi, yang sering terjadi justru kebingungan dan kelelahan mental. Banyak yang merasa gagal padahal baru mulai. Banyak yang menyerah sebelum benar-benar berjuang. Di Indonesia, kita melihat fenomena ini dengan jelas. Anak muda enggan bekerja kasar walau halal. Takut dianggap gagal, takut dinilai rendah. Padahal generasi sebelumnya bertahan hidup justru dengan pekerjaan yang dianggap rendah itu. Survival instinct tidak bertanya gengsi. Ia hanya bertanya satu hal. Bagaimana caranya bertahan? Teknologi yang seharusnya membantu adaptasi justru sering menjadi pelarian. Ketika dunia terasa berat, layar menjadi tempat berlindung. Scroll tanpa tujuan. Hiburan tanpa henti. Dopamin instan. Yang membuat masalah terasa jauh, padahal tidak pernah benar-benar selesai. Survival instinct mati bukan karena Gen Z malas, tapi karena terlalu banyak jalan untuk lari dan terlalu sedikit alasan untuk bertahan. Pertanyaannya sekarang bukan menyalahkan siapa, tapi bagaimana ke depan? Dunia tidak akan semakin lembut, justru sebaliknya. Persaingan akan lebih keras. Pekerjaan akan lebih tidak pasti. Tekanan hidup akan semakin kompleks. Jika survival instinct tidak dibangun sekarang, maka benturan ke depan akan jauh lebih menyakitkan. Menghidupkan survival instinct bukan berarti kembali ke penderitaan lama, tapi membangun mental siap jatuh, siap bangkit. Di Indonesia ini berarti mengajarkan anak muda untuk tidak takut mulai kecil, tidak takut gagal, tidak takut terlihat biasa. Karena bertahan hidup tidak butuh citra, ia butuh daya tahan. Gen Z sebenarnya punya kelebihan besar. Mereka cepat belajar, adaptif, melek teknologi, kreatif. Tapi semua itu akan rapuh tanpa satu fondasi dasar. Ketahanan menghadapi realita. Dunia tidak selalu adil. Usaha tidak selalu langsung berhasil. Hidup tidak selalu sesuai rencana. Survival instinct hidup ketika seseorang berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang?
Ia muncul ketika seseorang berhenti menunggu kondisi ideal dan mulai bergerak dengan apa yang ada. Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya pintar bicara, tapi kuat bertahan. Yang tidak hanya kritis di media sosial, tapi tangguh di dunia nyata. Yang tidak hanya tahu haknya, tapi juga siap menanggung konsekuensi hidup. Anak Gen Z tidak kehilangan survival instinct sepenuhnya. Banyak yang hanya belum pernah dipaksa menggunakannya. Dan mungkin itu tantangan terbesar generasi ini. Belajar kuat bukan karena dunia kejam, tapi karena hidup memang menuntut kita untuk bertahan. Jika satu hal penting yang perlu diingat hari ini, itu adalah ini. Kenyamanan bukan musuh. Tapi ketergantungan pada kenyamananlah yang perlahan mematikan naluri bertahan. Dan ketika dunia berhenti memanjakan, hanya mereka yang punya survival instinct yang akan tetap berdiri.